Di dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya mau membahas satu topik, konsep manunggaling kaulah Gusti menurut iman Kristen, ya. Tapi sebelum itu saya harus membuka latar belakangnya dulu. Dari mana sih kata manunggaling kaulah Gusti dan apa artinya? Manunggaling itu berarti mempunyai arti bersatunya. Kaulah bisa dikatakan sebagai manusia atau hamba, ya. Gusti itu adalah Tuhan, Lord, Sang Gusti, Sang Tuhan Allah, ya. Dan ini diperkenalkan oleh seorang ahli agama yang bernama C.T. Jenner, ya. Tapi ini bukan dari agama Kristen sih, ini dari agama tetangga kita, ya. Konsep manunggaling kaulah Gusti yang dibawa oleh C.T. Jenner ini pada zamannya sempat menimbulkan perdebatan panjang, kontroversi. Akhirnya C.T. Jenner ini akhirnya dihukum mati, ya. Beliau sudah wafat. Tapi saya tidak akan membahas tentang konsep manunggaling kaulah Gusti versi C.T. Jenner. Tidak, saya hanya membuat ini sebagai pembukaan saja. Karena tentu saja konsep yang dia bawa itu berbeda sekali dengan iman Kristen. Jadi tidak ada hubungan dengan iman Kristen, ya. Sama sekali tidak ada hubungan sama iman Kristen. Mungkin kalau saudara-saudari ingin mempelajari tentang apa sih manunggaling kaulah Gusti versi C.T. Jenner, ya mungkin teman-teman bisa cari di Google atau referensi-referensi lainnya, ya. Nah, yang saya tertarik adalah kata manunggaling kaulah Gusti, bersatunya manusia dengan Tuhan. Dan ternyata konsep ini sebenarnya sejak jauh dahulu kala, sejak 2000 tahun yang lalu, sudah ada di dalam kitab suci Kristen. Ya, saya tidak melakukan sinkretisme atau pencampuran agama, tidak. Saya tidak membahas apapun tentang keyakinan C.T. Jenner, tidak. Saya tidak kutak-kutik agama dia karena saya tidak punya kapasitas mengenai pandangan agama dia. Tidak, saya tidak punya kapasitas ke sana. Saya hanya mengupas dari sudut pandang agama Kristen, ya. Sekali lagi, ya. Saya hanya mengupas dari sudut pandang agama Kristen. Manunggaling kaulah Gusti menurut agama Kristen. Oke, ya. Kita langsung mulai saja, ya. Kalau kita buka Alkitab Yohanes 17 ayat 20 sampai 23, kita akan melihat dengan jelas sekali Alkitab, ya. Dan ini dari doa Tuhan Yesus, ya. Doa Tuhan Yesus kepada Bapa, ya. Kita lihat, ya. Salah satu isi doanya di ayat 20, Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Artinya kepada umat Tuhan, yaitu umat Kristen, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku akan memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Dikatakan lagi menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya, manusia bersatu dengan Tuhan. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi di dalam iman Kristen ada pandangan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan. Nah, kembali lagi, ya. Mungkin ada yang kaget-kaget, ada yang sudah paham tentang konsep ini, ya. Tapi kita akan jelaskan dulu, apa sih maksudnya? Mengapa Yesus dan Bapa adalah satu?
Kita harus jelaskan dulu. Nah, di dalam iman Kristen, saya berbicara dalam konsep iman Kristen ya. Iman Kristen Yohanes 4 lagi, masih di kitab Yohanes 4 ayat 24. Menurut iman Kristen, Allah itu hakikatnya adalah roh. Menurut iman Kristen ya, Allah atau God atau Allah itu adalah roh. God is spirit. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Maka ini menjawab diskusi Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang mengatakan kalau manusia tidak lagi menyembah Tuhan di gunung atau di Yerusalem, tetapi akan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu umat Kristen tidak perlu berdoa menghadap kemana, tetapi harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh. Maka hal ini juga diulangi di 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana adalah roh Allah, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi ada kemerdekaan, ada keselamatan dari roh Allah ini. Oke, yang pertama kita harus pahami, di dalam iman Kristen, Allah itu adalah roh. Ya, roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah dapat berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Dan kalau kita buka lagi, kalau gitu kenapa Yesus dianggap Allah, bukan Yesus dianggap Allah oleh ukuran manusia? Karena memang pada hakikatnya dia adalah Allah itu sendiri. Yohanes 2 ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, orang mungkin bertanya-tanya, apa maksudnya Yesus akan mendirikan kembali bait Allah? Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Yesus ingin menyatakan bahwa tubuhnya adalah bait Allah, rumah kediaman bagi roh Allah. Jadi tubuh Yesus adalah rumah Allah. Tubuh Yesus adalah rumah Allah. Tetapi rohnya dia, roh Yesus itu adalah roh Allah. Sebab Allah adalah roh. Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah bisa bertata dalam kerajaan sorga, dan di waktu bersamaan dia juga bisa berada di tengah-tengah umatnya. Bait Allah adalah lambang di mana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan ternyata bait Allah sejati itu adalah tubuh Yesus. Tubuh Yesus adalah bait Allah, rumah Allah. Dan roh Yesus itu adalah roh Allah. Ya, roh Yesus adalah roh Allah. Karena itu Yesus dikatakan anak Allah. Karena di dalam raga jasmani Yesus, di dalam raga jasmani Yesus, raganya memang benar-benar tubuh manusia, darah dan daging manusia. Tetapi secara roh, secara pikiran, secara logos, dia adalah pikiran Allah, hikmat Allah, roh Allah. Ya, maka Yesus dikatakan anak manusia, juga dikatakan anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Tetapi di waktu bersamaan dia juga adalah Allah, karena dia sepenuhnya adalah roh Allah. Yesus sepenuhnya adalah roh Allah. Banyak orang salah paham, dianggapnya umat Kristen itu memiliki Tuhannya 3. Padahal Tuhan dalam iman Kristen itu bukan 3, tetapi 1. Kalau kita buka ya ke 1 Timotius 2 ayat 5, ya, 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu esa. Allah itu esa, ehad, Tuhan itu 1. Dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Allah itu dalam iman Kristen adalah esa. Tetapi Tuhan ingin bersatu dengan manusia dan menjadi satu pengantara, yaitu manusia Kristus Yesus, yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Yesus sepenuh-penuhnya adalah Allah itu sendiri, dan dia datang ke dunia menjadi juru selamat umat manusia, supaya manusia dapat kembali kepada Bapa, dapat kembali kepada Allah.
Kalau kita lihat lagi ke ayat 3, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Maka yang menjadi sang juru selamat dalam iman Kristen itu adalah Allah itu sendiri, God itu sendiri yang menjadi sang juru selamat. Tuhan yang mengosongkan dirinya datang dalam rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, menjadi jalan keselamatan bagi manusia, menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi umat manusia. Tapi di waktu bersamaan, dia juga adalah Bapa, Allah Bapa yang mengatur alam semesta ini. Sebab pikiran Tuhan itu luas. Dan Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Oke ya, sampai sini jelas ya. Dan apa maksudnya manusia bersatu dengan Tuhan? Tadi sudah jelas ya, Yesus itu adalah manusia, tapi sepenuhnya dia adalah Allah. Karena di dalam raganya, rohnya Yesus itu adalah roh Allah. Oke ya, Yesus menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Dia menjadi sang juru selamat. Dan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, sang juru selamat itu sendiri. Dan kita kembali lagi ya, mengapa, bagaimana manusia bisa bersatu dengan Allah? Kalau kita buka ke Yohanes 14 ayat 16 ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, ini dari Tuhan Yesus mengatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan menjadikan seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Dan umat Kristen sudah mengenal roh kebenaran ini adalah disebut juga Roh Kudus. Ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu ini menggunakan tense di sedang menyertai kamu, dwells with you. Roh Kudus itu sudah menyertai para murid-murid. Siapakah Roh Kudus itu? Dan dia akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu, roh kebenaran itu akan diam di dalam diri umat Kristen. Siapakah Roh Kudus itu? Kalau kita buka ke ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kan Tuhan Yesus sudah naik terangkat ke sorga setelah dia mati di atas kayu salib. Lalu dia pada hari ketiga dia bangkit. 40 hari dia tinggal bersama murid-murid. Lalu dia terangkat ke sorga. Tetapi Tuhan Yesus bilang dia tidak akan meninggalkan murid-murid. Dia akan datang kembali. Dan tinggal sesaat lagi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kalau ayat yang ke-17 dikatakan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Tetapi di ayat 20 dikatakan aku yang di dalam kamu. Tuhan Yesus yang ada di dalam kita. Jadi roh yang Tuhan curahkan, Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Sebab Allah itu adalah roh. Hanya ada satu roh. Roh Kristus, Roh Kudus, Roh Allah sebenarnya satu. Hanya ada satu roh. Sebab Allah adalah roh. Dan Yesus akan mencurahkan rohnya, yaitu Roh Kudus itu, untuk tinggal di dalam diri kita. Sehingga kita bisa bersatu dengan Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan manusia bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Tuhan di dalam roh ya. Kalau kita buka lagi ke Roma 8 ya. Roma 8 ayat 14 ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang sudah dicurahkan, adalah anak Allah. Jadi, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam di dalam diri kita, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus itu, oleh Roh Allah, maka kita dijadikan anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Sebab roh itu, oleh roh itu, kita berseru, ya Abah, ya Bapa.
kita bisa menyebut Tuhan Bapa kita. Karena Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita tinggal bersama-sama dengan tubuh jasmani kita, yaitu Roh Yesus itu sendiri, menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, yang menarik di sini yang perlu digarisbawahi, ketika manusia menerima Roh Kudus, manusia bersatu dengan Tuhan, manusia menjadi anak-anak Allah. Tetapi manusia tidak mungkin menjadi Allah. Tidak mungkin. Manusia hanya menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena di sini dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Meskipun seseorang sudah menerima Roh Kudus, di dalam diri manusia tersebut ada roh manusianya. Masih tetap ada roh manusianya. Di dalam diri saya, ketika saya sudah menerima Roh Kudus, di dalam diri saya masih ada roh manusia. Segala pikiran, segala kehendak, segala keinginan, segala nalar, segala logika, itu semua masih logikanya saya, masih pikirannya saya. Tetapi Roh Kudus tinggal di dalam diri saya, memimpin saya, memberitahukan secara kuasa. Roh Kudus bisa memberitahukan kepada kita, memimpin kita untuk mengenal kebenaran, menegur kita, menasihati kita, menghibur kita di dalam jalan kebenaran. Tetapi apabila kita masih mengeraskan hati kita, masih hidup di dalam kedagingan, maka ya sama saja. Itu atas perbuatan kita sendiri, kitanya yang tidak taat. Kita tidak mau menyerahkan tubuh kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi sebenarnya tidak demikian. Seharusnya kita harus taat dipimpin oleh Roh Allah. Karena sejatinya demikian. Karena roh itu akan menjadi pembimbing kita, konselor kita untuk membawa kita kepada jalan kebenaran. Ya, pertama membuat kita mengerti kebenaran, lalu memimpin hidup kita supaya kita hidup dalam roh, supaya tidak hidup dalam daging. Seharusnya demikian. Ya, tapi masih ada roh manusia, karena gitu ketika seorang menerima Roh Kudus, dia hanya menjadi anak-anak Allah. Oleh karena Yesus, Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia, kita yang kehilangan status kita adalah orang berdosa ini yang kehilangan status anak Allah. Tuhan datang mencurahkan Roh Kudus kepada kita supaya juga menjadikan kita anak-anak Allah. Tetapi berbeda dengan anak Allah untuk Yesus. Yesus disebut anak Allah, tetapi Yesus itu sepenuhnya adalah Allah itu sendiri. Sebab yang dimaksud dengan Roh Allah ini, adalah roh siapa? Kita buka. Roh Allah itu adalah Roh Kristus, ya. Tetapi ayat 9, tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, siapa Kristus? Yesus Kristus, ia bukan milik Kristus, ya. Jadi Roh Allah itu adalah Roh Yesus Kristus. Yesus Kristus sepenuh-penuhnya adalah Roh Allah. Tetapi jika kita sebagai manusia, ketika kita menerima Roh Kudus, Roh itu tinggal diam di dalam diri kita. Tetapi di dalam diri kita masih ada roh manusia. Masih ada roh manusia, ya. Kalau manusia menerima Roh Kudus, masih ada roh manusia. Kita hanya dijadikan anak-anak Allah. Tetapi Yesus itu sepenuh-penuhnya adalah Allah. Dia adalah anak Allah dan dia juga adalah Allah. Dia adalah sosok manusia yang dipimpin oleh Roh Allah, tetapi seluruh roh dia adalah Roh Allah karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Jadi kita ada perbedaan. Yesus adalah Allah dan dia adalah anak Allah. Tapi kalau manusia hanya menjadi anak-anak Allah, tidak mungkin menjadi Allah. Oke, ya. Kita buka lagi ke 1 Korintus 12 ayat 12. Dan ada lagi manusia dipersatukan dengan Tuhan, ya. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ternyata ketika Tuhan sudah naik ke sorga, Tuhan mendirikan gerejanya. Gereja adalah tubuh Kristus secara rohani di tengah-tengah umat.
tubuh Kristus secara rohani di tengah-tengah umat, ya. Bagaimana cara masuk ke dalam gerejanya, ke dalam tubuh Kristus itu? Ayat 13 katakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis. Ada kata kunci ya, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Satu tubuh saja, hanya satu tubuh Kristus. Dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum oleh satu roh. Saya ulangin ya, sebab dalam satu roh kita semua, oleh kuasa Roh Kudus itu, kita semua dipersatukan, baik orang Yahudi, orang Yunani, baik budak, orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ya, jadi ada kuasa baptisan membawa orang menjadi anggota tubuh Kristus. Maka kalau kita buka ke ayat 27, ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi ketika orang sudah dibaptis, masing-masing dari kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Sepanjang baptisannya adalah baptisan yang sejati, yang bisa membawa kita ke dalam satu tubuh Kristus. Dan kita semua dikumpulkan menjadi satu tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggotanya. Ya, ada konsep tentang satu tubuh Kristus, satu gereja. Ya. Ini konsep yang sangat jelas dari Alkitab. Ya. Konsep sangat jelas dari Alkitab. Maka kalau kita buka lagi ya ke Efesus 5 ayat 29. Nah, karena manusia dibaptis menjadi tubuh Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus, maka umat Kristen ada juga ayat-ayat yang mengatakan tubuh kita adalah bait Allah, rumah kediaman bagi Roh Allah. Maka kalau kita buka ke Efesus 2 dulu ya, kita kalau buka ke Efesus 2 ya ayat 19, demikianlah oleh ayat 18 dulu, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh boleh jalan masuk kepada Bapa. Kita dapat jalan masuk kepada Bapa. Ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah umat Kristen bukan bait Allah fisik, tetapi umat Tuhan yang sudah dibaptis oleh baptisan sejati, dikumpulkan menjadi anggota-anggota tubuh Kristus dengan kesatuan satu tubuh Kristus. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Maka umat Kristen disatukan menjadi anggota-anggota tubuh Kristus secara rohani. Secara roh kita dipersatukan, secara tubuh rohani kita dipersatukan dengan Kristus. Karena ketika kita bersekutu dengan Kristus, kita ikut mati dan kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Mati meninggalkan dosa-dosa kita, manusia lama kita, dan kita diperbarui, lahir baru menjadi manusia baru, dipersatukan dengan Kristus ya. Maka kalau kita buka ke Efesus 5 ayat 29, jelas sekali. Efesus 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, kalau bahasa Indonesia tulisnya jemaat ya. Tapi kalau bahasa aslinya eklesia, itu jelas gereja. Maka dikatakan church. Church itu gereja. Ya, Tuhan mengasihi gereja. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus, mempelai wanita Kristus. Kumpulan dari jemaat adalah gereja. Karena kita adalah anggota tubuhnya, ya, kita dipersatukan menjadi anggota tubuh Kristus tadi dengan baptisan tadi. Jika menerima roh yang sama, yaitu menerima Roh Kudus. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya, kalau kita tahu ya, kalau laki-laki dan perempuan itu menjadi satu. Kalau pernikahan kan laki-laki dan perempuan itu menjadi satu tubuh. Jadi kalau kita panggil
papa mama mertua kita harus panggil dengan papa dan mama, bukan tante dan om lagi gitu. Kita menjadi satu dengan istri kita. Itu adalah suatu gambaran lahiriah. Sebenarnya tujuannya itu hanya simbol untuk gambaran yang sesungguhnya, yang sejati adalah tentang hubungan Kristus dengan gereja. Ya, rahasia ini besar, tetapi yang aku masukkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, hubungan Kristus dengan gereja. Jadi gereja ini ditebus oleh Tuhan, didirikan oleh Tuhan untuk mempersatukan umat Tuhan menjadi satu kumpulan, satu gereja sejati yang Tuhan dirikan, supaya semua umat Kristen bersatu di dalam satu gereja yang Tuhan dirikan, menjadi satu tubuh Kristus. Ketika saya memahami konsep manunggaling kaulah Gusti ini, bersatunya manusia dengan Tuhan dalam iman Kristen ya, akhirnya membuat saya menyadari pentingnya gereja milik Tuhan. Ya, kalau dulu saya menganggap gereja itu apa sih? Gereja itu organisasi. Si itu bikin gereja, si sana bikin gereja, bapak itu bikin gereja, bapak anak bikin gereja. Ternyata kalau manusia nggak bisa mendirikan gereja, kalau manusia membuat gereja, maka gereja itu adalah gereja dunia, organisasi dunia. Tetapi gereja itu sejatinya didirikan oleh Tuhan. Gereja mana yang benar? Gereja yang benar adalah gereja zaman para rasul. Gereja zaman para rasul yang gereja yang benar. Itu yang Tuhan dirikan langsung. Ya. Tapi bagaimana dong sekarang gereja udah ada aliran ini, aliran itu, denominasi ini, denominasi itu. Akan ada waktunya. Tuhan akan memulihkan kembali gereja benar zaman para rasul. Dan sudah waktunya. Tuhan sudah mendirikan kembali gereja benar zaman para rasul. Dengan apa? Dengan pencurahan Roh Kudus kembali. Roh Tuhan curahkan kembali. Roh Kudus Tuhan curahkan kembali. Supaya apa? Supaya gereja sejati berdiri kembali. Gereja benar zaman para rasul berdiri kembali. Supaya semua umat Kristen di seluruh dunia dipersatukan menjadi satu umat Tuhan, satu gereja. Sehingga seluruh umat Kristen menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dan Kristus Yesus menjadi rajanya. Yesus menjadi raja atas gerejanya. Jadi gereja tidak boleh disetir lagi oleh karena pendeta ini pemilik gereja, dia nyetir gereja. Tidak boleh. Harus Tuhan Yesus yang benar-benar menyetir gereja. Ketika pengambilan keputusan, seluruh jemaat berlutut berdoa memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja menaungi gereja. Itulah baru gereja disetir oleh kuasa Tuhan. Dan Yesus menjadi raja. Raja di atas segala raja di dalam pemerintahannya di gereja. Ya, Tuhan bertahta dan Tuhan menjadi raja atas hidup kita. Dan gereja itu membawa kita kepada Injil kebenaran sepenuh untuk mengerti kebenaran yang seutuhnya dari Alkitab. Ya. Dan supaya kita dipersatukan di dalam satu roh. Karena gereja sejati harusnya adalah gereja yang disertai dan dicurahkan Roh Kudus. Karena hanya kuasa Roh Kudus, baptisan baru dikatakan baptisan yang sejati. Dan supaya kita dipersatukan bersama-sama dengan Tuhan. Setelah kita bersatu dengan gereja, bersatu dengan Tuhan, kita harus mengejar kekudusan, hidup dipimpin oleh Roh, supaya kita nanti dipandang layak untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Supaya kita jangan sampai ditolak, supaya kita harus meneladani hidup Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin.